Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan tutorial cara memotong kayu tidak menggunakan sensor, hanya menggunakan gergaji tarik pada zaman dahulu ya, pada zaman sekitar tahun 70-an nih. Tuh lihat, gergaji yang seperti ini. Dan kita juga harus bisa memanfaatkan daya pikir kita dengan sepenuhnya ya. Bagaimana caranya agar kita bisa bekerja sendirian. Gergaji ini kan pada umumnya digunakan untuk 2 orang agar bisa digunakan dengan baik. Namun saya berpikir dengan cara yang lain. Bagaimana caranya agar bisa gergaji ini digunakan secara solo atau sendirian. Nah ini lihat caranya. Tuh, kita hanya perlu satu tiang kecil yang berukuran 1 meter. Lalu kita membutuhkan ban dalam ya. Jadi kita ikat ke ujung satunya. Nah ini kan ban dalam, jadi kan karet bisa ditarik maju mundur. Jadi kita bisa mengerjakan dengan cara inilah, kita bisa mengerjakannya sendirian tanpa harus 2 orang gitu, tanpa harus tambahan tenaga. Jadi kita harus memanfaatkan tenaga kita dan otak kita sebaik mungkin ya. Ini lihat, sudah kan? Jadi jika kalian punya gergaji seperti ini, jangan takut kita tidak bisa mengerjakannya sendirian. Tetap kita bisa mengerjakan sendirian. Jadi jika kita bisa memikirkan caranya, maka kita akan bisa mengerjakan semuanya sendirian tanpa harus tambahan tenaga. Oke. Nah, ini sudah setengah pohonnya, jadi sebentar lagi akan tumbang tuh. Oke. Nah, tuh lihat, gampang kan? Jadi tidak perlu 2 orang. Kita bisa melakukannya sendirian. Kalau kita begitu,
hasil kerja saya. Berkat niat, usaha, dan kerja keras. Udah mau tumbang guys, kita lari guys. Tuh, berhasil guys, tumbang. Aduh, selamat, Anda berhasil. Oke, terima kasih doanya guys. Lihat berkat kecerdikan saya ya. Nah, ini jadi yang saya tebang kemarin ya. Saya tebang secara solo, atau dikatakan saya menebangnya sendiri. Apakah Anda tidak percaya? Bukan tadi awal video itu sudah saya perlihatkan caranya, cara kita bekerja seorang diri, meskipun alat itu alat tradisional ya, dikatakan sudah lama sekali ya alatnya ya. Nah, ini hanya bermodalkan ban dalam, gergaji yang mendahulu, di ujungnya kan juga ada pegangannya. Jadi kalau ada yang bertanya gimana caranya Bang, itu kan gergaji khusus untuk 2 orang, kenapa Abang bisa melakukannya seorang diri? Ya jadi begini aja ya, di ujung satunya kasih kayu pemegang, dan yang satunya lagi dikasih kayu pemegang seperti ini juga ya. Lalu yang dibutuhkan adalah ban dalam ini. Jadi ban dalam ini harus yang bagus ya, agar dia tidak putus, tidak mudah putus ketika kita menariknya nanti. Nah, lalu yang Anda perlukan adalah tongkat satu ini ya, kayu ini ya. Tusukkan saja ke tanah, lalu ikatkan ban dalam tadi, dan ban dalam itu kalian ikatkan di ujung ini nih. Jadi kan Anda bisa menariknya sesuka hati, lalu Anda bisa melepaskannya kembali, dan dia akan tertarik oleh ban dalam ini. Jadi kembali Anda bisa melakukannya terus secara berulang-ulang. Nah, itulah caranya agar kita bisa bekerja sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Biaya tambahannya adalah memanggil teman kerja gitu kan. Jadi kan kita harus mengupah dia juga. Nah, inilah cara kita bisa bekerja sendiri dan menghemat anggaran gitu. Nah, ini kayunya mungkin sekitar 2,5 meter ya, yang belum terpotong. Nah, dan yang ini yang sudah saya potong. Ini lihat. Dan mungkin besok akan saya kumpulkan ya di tepi jalan, jadi agar yang belinya bisa mengangkutnya dengan mudah. Tuh lihat, banyak kan, lumayan kan. Nah, kemudian yang ini hasilnya ya. Jadi satu tumpuk ini ya, saya potong dengan ukuran 1 meter 1 meter.
Jadi nanti kita susun tingginya 1 meter, lebarnya juga 1 meter. Jadi dia akan terhitung dengan 1 kubik. 1 kubik adalah tinggi 1 meter, lebar 1 meter. Jadi kalau untuk harganya itu sekitar 70.000 sampai 80.000 ya, harga per kubik kayunya. Nah, jadi kan yang ingin saya sampaikan di sini adalah apapun kita bisa mengerjakannya, asal kita tidak malas, tidak malu, juga konsisten. Jadi apapun kita bisa menghasilkan uang dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Ya, namun saya perlu tegaskan di sini ya, ini tidak boleh kalian jadikan pendapatan ya. Hanya boleh kalian jadikan sebagai pekerjaan sampingan gitu. Kalau pendapatan, wah, ini tidak akan cukup relevan untuk biaya hidup sehari-hari ya. Apalagi untuk yang sudah berkeluarga. Jadi tidak akan cukup untuk kebutuhan keluarga. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini adalah di bumi ini semua sudah tersedia untuk kita. Jadi tergantung kitanya lagi melihatnya secara jeli, melihatnya secara jelas, maka kita akan bisa mendapatkan uang dengan cara yang benar. Walaupun kita masih belum memiliki pekerjaan tetap, tapi kita bisa melakukan satu hal, yaitu pekerjaan panggilan. Nah, apapun profesi kalian, jalanilah dengan baik, tekunilah profesi itu. Jadi kita tidak akan kesulitan ya dalam hal keuangan ya, walaupun tidak besar, walaupun itu hanya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang penting kita bisa menyesuaikan penghasilan dan pengeluaran kita. Jadi kita akan terus seperti itu, dan lama-lama juga akan meningkat. Meningkat bagaimana bang? Jadi meningkatnya adalah misalnya penghasilan kita itu 100.000 per hari, jadi kita harus melakukan pengeluaran di bawah 50.000 sehari. Jadi kita bisa menabungnya sekitar 70.000 per hari. Jadi 30.000 itu cukup kita gunakan untuk biaya hidup kita. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah waktunya sampai dengan batas usia finansial, kita sudah punya tabungan di hari tua. Jadi kan batas finansial itu pasti kita tidak akan diterima di perusahaan ataupun di tempat-tempat lapangan kerja lainnya. Nah, dari hasil tabungan kita di waktu muda itulah kita bisa menggunakannya di hari tua. Dan tentunya pastikan dana itu harus cukup untuk kita membuka atau membangun sebuah usaha. Ya, seperti itulah yang saya bisa sampaikan untuk kalian. Jadi semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan, agar kalian bisa hidup lebih baik dan bisa mendapatkan sebuah masa depan yang lebih baik dari hari ini. Dan apapun pekerjaan kalian, saya doakan semoga lancar, dimudahkan segala rezekinya. Jadi semua yang saya sampaikan itu intinya hanya satu, diri kalian sendiri mau melakukannya atau tidak, itu saja. Dan terima kasih sudah menyimak video saya. Selamat sore.